Apa sih yang ngebedain antara yang bakal sukses jualan di e-commerce khususnya di TikTok Shop sama mana nih yang kalau lu lakuin ini yang gagal? Nah, dari temuan gua, jadi gua bangun Mia udah 5 tahun lebih dan selama 5 tahun ini nemu banget gitu loh, tau nggak, banyak seller-seller yang kalau gua lihat, oh karakter kayak gini kok nggak tahu gimana, tokonya selalu nge-boom nih, selalu benar-benar jadi gede, omsetnya besar gitu kan, yang jadi sultan gitu ya. Tapi banyak juga nih kalau gue lihat, ya ketemu orang kayak begini ini kayaknya agak suram deh, dan nggak tahu kenapa prediksi gue, feeling gue bener gitu. Gue bukan mau doain orang jahat, tapi itu kejadian gitu loh. Nah, jadi apa, ternyata kalau gue perhatiin ada beberapa perbedaan dasar, dan kali ini gue mau spill ke kalian biar kalian tahu, biar lu jangan sampai jadi orang yang gagal, bener nggak? Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi, apa sih yang beda antara yang gagal sama yang sukses? Ternyata kayak gini. Kalau gue perhatiin ya, rata-rata toko yang sukses, yang bakal rame, itu tuh mereka tahu dengan pasti apa yang mereka jual di TikTok, lawannya siapa, targetnya harus kemana, dan gimana caranya buat laku. Malah bisa dibilang mereka ini suka nggak suka gitu ya, punya data yang sangat kuat sekali. Jadi datanya kuat, udah bisa baca datanya, jago nih dalam mengolah data itu sampai akhirnya dapat penjualan. Gitu ya. Jadi mereka kalau sesuatu nggak cuman kayak feeling gue kayaknya gini deh, feeling gue kayaknya gitu deh. Gitu. Nah, sesimpel kayak gini. Belum lama kemarin gue pernah ngobrol sama salah satu seller yang tokonya besar, omsetnya gede. Terus dia bilang gini, tau gak? Lu tau gak sih kayaknya orang itu bedanya ya antara yang rame sama yang enggak tuh sesimpel kayak gini. Lu ketika bereaksi berdasarkan data apa feeling? Dia bilang gini, orang tuh kadang lihat data aja nggak ngerti. Padahal data itu harus diolah jadi informasi, informasi itu diolah jadi kebijaksanaan gitu kan. Dia bilang seperti itu. Data jadi informasi, informasi itu diolah lagi jadi kebijaksanaan, baru lo ngambil action plan dari situ. Gitu, kebayang ya. Nah, yang sukses itu bisa mereka dengan tahu, oke, gue jual A, lawan gue siapa, ini gue kayak gimana. Kalau ada perubahan di market mereka tahu, dan mereka udah tahu harus ngapain. Rata-rata jago-jago tuh kayak gitu. Nah, beda banget sama yang kebalikannya. Oke, gue jual barang ini, kenapa lu jual baju? Ya udah, karena semua orang jual baju. Artinya kan baju laku. Nggak gitu, Bambang. Lu harus tahu dulu. Lu kalau jual baju, lawan lu siapa? Kalau ini lu siapa? Pembeli lu siapa? Kira-kira mereka pengen apa? Ada nggak yang mereka bisa lakuin supaya mereka barang lu tuh lebih menarik di mata konsumen? Nah, beda sama seller yang gua ketemu adalah ini nih, gua kayaknya kalah gara-gara si itu lagi jual murah. Kalau lu cuma gara-gara kalah gara-gara harga, artinya lu tuh kan nggak punya nilai jual yang lain. Bener nggak? Taunya cuma gara-gara toko gue sepi. Wah, ini pasti gara-gara kalah deh. Padahal menurut gue bagus. Ini nggak adil. Gitu loh. Dan lu nggak tahu kenapa ininya. Nah, terus perbedaan kedua adalah, kalau gue perhatiin juga adalah toko yang sukses, mereka tuh memperhatikan banget hal-hal detail yang itu tuh pengaruh ke konversi atau penjualan. Hal detailnya kayak gimana? Contoh, lu mau jual di online, lu harus tahu kalau lu jual di online, pembeli itu nggak bisa lihat barang kalian. Bener, nggak bisa lihat, nggak bisa pegang, nggak bisa ngerasain. Katanya kita kalau ngejual ke manusia, manusia itu punya 5 indera kan, mata, telinga, hidung, mulut, sentuhan. Bener nggak? Ya, kalau kita jual offline kita bisa mengandalkan macam-macam tuh. Makanya kalau toko-toko yang ini ya, lu ke toko-toko yang jago ya, itu kadang udah punya jingle diputer-puter. Itu kan mempengaruhi telinga. Bener nggak? Terus kalau offline lagi tuh, bisnis offline tuh bahkan biasanya suka pasang ini wewangian, tau gak? Wewangian yang memang disetting buat ngerangsang orang biar lebih bergairah gitu loh, bergairah buat beli gitu ya. Nah, terus dari sentuhannya gitu kan, dari visualnya gitu kan, di online, di offline lu bisa ngelakuin itu. Dan orang-orang yang jago jualan, ya mau di offline ataupun di online, mereka ngerti cara mainin itu. Panca indera orang tuh gimana cara lu maininnya. Bener nggak? Di offline bisa lu mainin 5-5-nya, apakah di online lu bisa? Nggak bisa. Nah, yang laku itu mereka jago memainkan 5 itu gitu. Jadi gue tahu, oke, di online gue bisa nggak nih main wangi? Nggak bisa. Gue bisa nggak nih main jingle? Ya mungkin jingle masih agak bisa lah ya, lu audio bisa. Lu bisa nggak nih main sentuhan? Nggak bisa. Paling banyak lu main dari mana? Mata. Nah, lu perhatiin banget nih tampilan mata tersebut, ya kan, foto produknya kayak gimana, tampilan toko lu kayak gimana, diatur flow-nya seperti apa gitu kan.
Bahkan sebenarnya itu ada ilmunya. Kalau misalnya di offline ya, kalau lu punya toko retail, buat ningkatin penjualan, buat upsell, buat apa itu ada ilmunya supaya orang tuh mau dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Itu tuh banyak tuh yang mereka perhatikan seperti itu. Gitu. Nah, itulah yang harus kita perhatiin. Gitulah, itulah yang harus kita perhatiin. Nah, lu ketika perhatiin kayak gitu, disitulah lu bisa jualan lu lebih laku. Gitu ya. Nah, terus berikutnya, kadang yang misalnya kadang gue sering lihat juga ada hal sepele adalah toko yang sukses, orang-orang yang jago, mereka juga biasanya peduli banget, bahkan kuat banget dalam customer service. Customer service itu kuat banget, jadi bahkan diperhatiin setiap kata demi kata. Setiap chat, setiap interaksi, gitu kan, itu diperhatiin banget. Gitu, kayak kita di MEA ya, kadang kita sering ketemu toko-toko yang maksudnya kayak stikernya udah bagus, trafficnya udah oke, kita udah bikin marketingnya udah bagus, tapi lemah gara-gara customer service. Gitu kan. Yang kadang memang kita nggak sampai ke situ ngurusinnya gitu loh. Tapi banyak kayak toko-toko yang kita lihat yang kuat-kuat adalah customer service-nya tuh mereka tuh sejago, sehebat gitu kan. Bisa memperhatikan kayak kalau kata ini gimana ya, benar nggak? Itu benar-benar perhatian terhadap detail. Gitu kan. Dan yang terakhir biasanya kalau toko-toko yang kuat itu juga mereka jago dalam bikin gimmick, jago dalam cari traffic, jago dalam bikin mendatangkan orang buat beli gitu loh, jago bikin promo dan nggak segan-segan buat maksudnya ya. Kita tuh kalau contoh gini, lu sadar nggak sih kadang kan kita tuh bikin produk yang kita bikin tuh nggak selamanya laku. Kalau lagi nggak laku atau udah lu kesel, kan uang lu mati ya. Dan maksud gue gini, fair ngomong lah, siapa sih di Indonesia yang lu jualan online, terus lu punya dana tidak terbatas? Kayaknya nggak ada deh, bener nggak? Dan ketika barang lu udah nyangkut, duit lu nyangkut di barang yang mati, itu duit lu mati di situ tuh pusing tuh, gitu kan? Dan kadang mereka tuh nggak, maksudnya gini, dalam traffic mereka juga nggak segan-segan buat udah, gua tahu ini gua gagal, gua bakar deh barang yang ini, gua jual murah deh, yang penting modalnya balik. Karena dengan ada modal, lu punya harapan untuk membuat sesuatu yang lain yang akhirnya bakal laku dibandingin dengan maksain barang-barang yang udah nggak bisa diapa-apain. Nah, sedangkan kalau gue lihat lagi, banyak lagi nih seller-seller yang akhirnya stuck. Itu mereka tuh hitungan banget sama itu. Gitu. Gue bukan ngajar kalian, oh kalau gitu harus jual murah. Enggak, tapi maksud gue gini. Contoh ya, misalnya gue bikin buku ini dulu gue bikin, terus gue laku. Udah gitu, ternyata buku lagi nggak laku nih. Gue masih punya stok 1000. Kan itu mati, bener nggak? Ya nggak? Kalau gue tungguin, kejual berapa nih? Sehari satu misalnya. Kalau sehari satu, 3 tahun dong. Gue baru balik modal, bener nggak? Gue nggak bisa jalan yang lain ya, daripada itu gue paksain. Kenapa nggak gue jual murah? Supaya gue bisa menciptakan produk kedua. Ya kan? Produk kedua. Nah, ingat nggak tadi gue bilang di awal? Yang seller kuat itu data driven banget. Nah, lihat nih. Pakailah action plan berdasarkan data yang ada. Jangan sampai data tersebut itu bikin kalian kalah. Gitu kebayangan. Nah, itulah yang perlu dilakuin. Nah, ketika lo lakuin itu, nah itu lo biasanya bisa, bisnis lo bisa lebih bener-bener lebih lincah, lebih bisa pindah-pindah kemanapun dan bisa lebih cepat buat berkembang, buat lebih bagus gitu ya. Nah, itu adalah beberapa ciri yang sering gua temuin. Nah, gua nggak tahu nih buat kalian, coba kasih tahu gua ada ciri lain nggak yang mungkin kayak kalian lihat, tapi nggak gitu loh. Tapi atau gimana deh? Coba gua mau pendapat kalian, lu tulis di komen, kasih tahu gua apa yang lu pengen tahu, atau kalau misalnya ternyata aduh gua tuh sekarang kayak gini, gua harus ngapain sih biar lebih laku, atau gimana sih caranya biar gua bisa lebih berkembang, tulis gua di komen, nanti gua bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman lo.